Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1166. Dan karena ya di video sebelumnya sudah menjelaskan secara garis besar chapter 1166, di review kali ini kita akan sedikit memperbaiki naskah atau dialognya dan juga analisis sekalian. Dan ini dia chapter 1166 berjudul New Tale, ditemani dengan cover color split seperti ini. Dan satu hal yang menarik di cover ini adalah kita bisa melihat Yamato di sana, di bajunya ada tulisan Oden Nisoro, yang mana kita tahu itu bermaksud Oden Nisoro. Dan apakah itu semacam clue kalau Yamato sudah pergi dari Wano Kuni mengikuti jejaknya Oden, ataukah justru ada seseorang yang datang ke Wano Kuni? Nah, chapter kali ini dimulai dengan komentar editor yang berkata, setelah pertarungan, dimana di halaman pertama ini kita bisa melihat kondisi mereka bertiga tampak tak bisa bergerak berbaring di atas tanah. Namun kita bisa melihat di sana kalau Rox masih sadar dan dia sempat berkata sepatah kata dari mulutnya. Apakah sudah hancur kutukannya? Aku hidup. Aku harus pergi dari pulau ini. Tapi ya, harapan yang dibuat oleh Rox tadi itu sirna ketika Rox menyadari ada 3 orang yang datang, yaitu 3 Holy Knight, Garling, Summer, dan si gigi runcing ini. Dan kemudiannya Rox berkata di sana, percuma ya. Sementara itu, di satu sisi, Garp dan Roger tampak tak sadarkan diri, dan karena hal itu, Rox ingin memberikan peringatan kepada mereka berdua. Tetapi, walaupun sebelumnya Rox bisa berbicara dengan mulut, kali ini Rox berbicara dengan hatinya, meminta mereka berdua untuk kabur. Oi, Garp, Roger, cepat lari, kalian tidak boleh mati di sini. Dan semakin dekat 3 orang tadi itu, dan Garling juga sudah menghunuskan pedangnya, di sana Rox masih sempat berkata, oh ya, ada satu hal yang lebih penting yang ingin kukatakan kepada kalian. BTW, terima kasih sudah menghentikan amukanku tadi itu. Dan Rox tewas ditusuk Garling. Analysis time. Jadi di sini ya setidaknya kita dapat fakta. Pertama, mengubah kembali demon menjadi manusia itu tidak perlu pembunuhan. Jadi mau nggak mau fans Zoro harus bersiap Sanji bisa haki raja. Selain itu, Garling si Champion of God Valley ini benar-benar menunjukkan keunggulannya walaupun last hit ya. Tapi di video sebelumnya, aku sempat baca komentar kalau kalian itu ada yang bilang, jikalau ada anggota Rox Pirate yang tidak pergi dari pulau, terutama New Gate, pasti Rox masih bisa selamat di sana. Tapi ya, apa yang bisa diharapkan dari seorang pecundang di masa lalu itu? Nah, di halaman berikutnya kita melihat Gaban, Relic berlari membawa Garp dan juga Roger di pundak mereka. Dan di sana Garp berkata kepada Gaban, bagaimana dengan Rox? Tapi Gaban di sana berkata pula, apa pedulimu soal itu? Rox kan musuhmu. Lalu Garp di sana bilang, kau juga musuhku. Sementara itu ya, Garp bertanya kepada Relic, bagaimana kondisi Rox? Relic. Dan di sana Reisan menjawab, dia dibunuh. Kemudian ya terjadi kepanikan di God Valley. Merin pada teriak, cepat woi, pulaunya bergetar, jangan biarkan bajak laut itu kabur. Lalu narator berkata kemudiannya di sana, seperti tirai panggung yang jatuh, pulau itu runtuh dan tertelan oleh kabut tebal. Inilah ringkasan dari insiden God Valley yang jarang diketahui. Insiden Goto Valley. Namun setelah jeda keheningan singkat, tak terhitung kilatan petir bercabang besar membelah langit, dan dengan itu
beberapa kisah baru pun dimulai. Dan ya, kalian bisa lihat bagaimana orang-orang atau karakter-karakter yang akan muncul di masa depan membuat ceritanya muncul saat narator berkata seperti itu, termasuk si pecundang masa lalu itu. Kemudian di halaman berikutnya kita melihat sepertinya sudah berada jauh dari God Valley, terlihat di kapal Roger di perairan yang begitu tenang sendirian di sana. Dan di dalam kapal itu terjadi suatu keributan di mana krunya Roger sangat kebelet untuk buka peti yang mereka dapatkan. Tapi di antara yang lainnya menahan orang itu untuk sabar menunggu Roger siuman. Dan di pala berikutnya Roger bangun dan kru-krunya langsung menawarkan apa yang mereka dapatkan. Dan membuat Roger merasa, apakah kalian benar-benar khawatir denganku? Namun kemudiannya Roger Sencho, kita berhasil menyelamatkan Zaki dan juga segunung harta yang kami curi ini. Dan Roger di sana langsung tersenyum kembali berkata, wow, tangkapan yang besar cuy. Sementara itu ya, di halaman berikutnya terdengar suara gugu gaga dari sebuah peti. Dan saat Roger membuka peti yang bergoyang dan asal dari sumber suara tersebut, mereka semua terkejut saat bayi Shanks ada di sana. Dan yap, ini kurang lebih ya halamannya mirip dengan sketsa Oda waktu film Red saat itu. Bedanya sih nggak berkumis saja Rogernya. Lanjut ya, di halaman berikutnya scene beralih ke dunia di mana surat kabar dunia telah tersebar ke seluruh dunia kalau Rockspire telah dibubarkan. Dan di sana narator berkata, jelas informasi ini telah dimanipulasi. Satu-satunya yang disorot dalam headline adalah Garp sang pahlawan. Lalu kita mendengar reaksi dari dunia. Bajak laut Rox kalah. Rox sudah mati. Seperti yang diharapkan, wakil Laksamana Garp yang terkuat ya. Garp-san, dia benar-benar hero. Sementara itu, di markas besar angkatan laut, orang yang bersangkutan itu Garp mengoyak koran di sana dan berkata, apa-apaan artikel ini? Bawa ke sini si Morgan Tai itu. Lalu Sengoku di sana menghentikannya. Berhenti Garp, jelas sekali semua ini sudah ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia. Pemerintah dunia dan marinir itu organisasi yang sangat besar. Kalau dihitung dengan negara-negara sekutu, Marin punya jutaan personel di seluruh dunia. Kau tidak mungkin bisa mengawasi semua yang mereka lakukan. Bahkan kalau aku menyadari para petinggi melakukan tindakan keji, aku hanya bisa memalingkan muka. Dan Garp yang mendengar langsung bilang, apa? Itu dia yang paling tidak bisa kuterima darimu, Sengoku Soyaro. Kau si pemburu kenaikan pangkat sialan. Dan ya, keduanya saling baku pukul di sana. Tapi Sengoku mengatakan sesuatu kepada Garp yang sangat rasional. Diamlah, kau pikir berteriak dari dasar jurang bisa mengubah apapun? Lalu di pala berikutnya keduanya saling tatap menatap. Dan di sana Garp bilang kepada Sengoku, kalau suatu hari kau menjadi korup, akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri. Dan Sengoku meresponnya, lihat, itu sebabnya aku senang punya sahabat sepertimu. Kau tidak akan berhenti dari Marin kan Garp? Dan Garp di sana bilang, bodoh, ada banyak hal yang harus kulindungi di dasar jurang itu. Dan kemudian kita bisa melihat Garp pergi ke suatu tempat. Kemudian di halaman berikutnya scene beralih ke Elbaf. Di sana Loki menangis di Underworld sambil pula menghancurkan bebatuan yang ada di depannya. Dan di momen tersebut ataupun di panel berikutnya kita bisa melihat kenangan antara Loki dan juga Rox. Di mana di sana kita bisa melihat Rox yang kesal karena kesekian kalinya dihampiri Loki. Sampai seorang Rox berkata di sana, berapa kali datang bocah cilik, kau pikir aku akan menerimamu sebagai kruku? Dasar, bapaknya saja tidak ngasih perhatian kepadaku, malah anaknya, anak ingustannya yang nempel kepada aku. Dimana di tepi jurang di samping bar Idala mereka berdua saling ngobrol di sana. Dan terlihat Rox tengah berbaring di rumputan yang ada di sana pula. Dan kemudiannya Loki bilang kepada Rox, oi Rox, aku pikir kau adalah Nika. Tentu saja Rox hanya bertanya-tanya,
Nika? Dan di sana Loki menjelaskan kalau Nika adalah prajurit pembebasan dengan senyuman yang akan menghancurkan dunia. Lalu Rox meresponnya, menghancurkan dunia katamu? Dengar bocah, yang kuincar adalah menjadi king of the world, raja dunia. Lagian kalau bicara soal kekuatan penghancuran, sepertinya itu hanya Harald yang memilikinya. Tentu saja Loki hanya bilang, hah? Tapi di panel berikutnya, Rox mulai berdiri dan berentangkan tangannya pula dan juga bilang kepada Loki, dengar Loki, di suatu tempat di dunia ini ada yang disebut Galeria. Para Galeria sedang tertidur. Mereka adalah kelompok perusak yang benar-benar gila. Dan satu-satunya yang bisa menggerakkan mereka semua itu adalah ayahmu. Aku akan terus mengumpulkan para bajingan di seluruh dunia ini. Jadi bayangkan di sini, kalau aku dan ayahmu bekerja sama, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Dan Loki berkata, wow, hebat banget. Jadi kenapa sih kau dan ayah belum jadi sekutu juga? Dan Rox hanya menjawabnya, itu karena cinta. Dan BTW aku akan datang lagi ke sini. Aku tidak peduli jika itu 200 atau 100 atau 200 kali pun lagi. Aku tidak peduli, aku akan datang. Dan yap, Loki hanya bisa mengenang masa lalu itu dan menangis melihat koran kecil di tangannya itu. Analisis time. Rox tidak tahu Nika. Fix ya, buah iblis yang ada di Elbaf yang dimaksud Rox itu bukan Sun God Nika. Harusnya itu loh ya, karena si Rox nggak tahu kalau Nika. Jadi seperti yang ku yakini pada video-video sebelumnya, buah iblis yang dimaksud Rox seharusnya saat ini yang ada di Elbaf itu ya telah dimakan Loki. Dan ini akan sangat cocok untuk Loki sebagai the next Rock di Zebek. Karena setidaknya Loki sudah tahu apa tujuan Rox, yaitu the king of the world. Dan pastinya Loki akan menuntun jalan yang sama seperti idolanya itu. Selanjutnya, di sebuah kerajaan ada Harald di sana dan terdengar teriakan warga di sana. Ini insiden penyerangan dilakukan oleh Harald Raja Elbaf, tapi ada warga lainnya yang bilang, apa? Dia melukai warga sivil? Dan kemudian ada warga lainnya yang bilang, tidak, justru Harald cuman menghajar seorang raksasa preman yang menyerang kota kita sebelumnya. Tapi tetap saja itu terlalu kejam boy. Dan ya kita bisa melihat di sana ya, Harald menghakimi Giant Elbaf yang menyerang manusia. Dan di sana Harald berkata, kau masih belum paham juga ya? Aku paham maksudmu. Aku berjanji, aku tidak akan merampok lagi, sumpah. Tapi Harald di sana bilang, kalian semua satu pun tidak ada yang benar-benar mengerti. Dan di sana Harald benar-benar mencincang giant yang tadi itu ya. Dan kemudian di halaman lainnya Harald berkata pula di sana, sampah sepertimu dengan tubuh sebesar itu, kau salah satu yang telah menciptakan rasa takut terhadap para raksasa sepanjang sejarah. Karena itu mereka tidak akan percaya pada kita. Mereka tidak akan cukup percaya untuk menerima kita dan damai ke kelompok mereka. Dan di sana ya, Harald terus memukul raksasa pelaku itu dengan brutal. Sampai prajurit kerajaan bilang kepada Harald, Paduka, dia sudah tidak sadarkan diri. Lalu Harald di sana ya mengenang tentang Rox, di mana Harald yang menangis berkata di sana, jika Elbaf ingin bergabung dengan pemerintah dunia sebagai negara sekutu, aku tidak boleh mengecewakan pemerintah. Itulah sebabnya aku tidak bisa menolong dia. Dan Harald mengingat perkataan Rox yang berkata, sepertinya keberuntungan tidak di pihakku Harald, bantu aku. Dan di situ ya Harald galau brutal, di mana Harald kembali berkata, aku meninggalkan sahabat terbaikku saat dia meminta bantuan. Aku membiarkan dia mati. Kemudian ya di halaman berikutnya Harald berteriak sangat kencang setelah menghajar orang tadi dengan berkata, tidak ada jalan untuk kembali lagi. Aku tidak akan memaafkan kejahatan para giant. Dan surat kabar pun kemudiannya tersebar dengan judul
keganasan Raja para Raksasa. Kemudian scene beralih ke markas besar Angkatan Laut di penjara bawah tanah. Di sana kita bisa melihat Dragon berada dalam suatu sel penjara dan Garp berdiri tepat di luar sana. Dan Dragon yang menyadarinya berkata di sana, "Oh ya Ji, aku berhenti dari Marine." Dan Garp bilang, "Oke." Lalu Dragon juga bilang, "Kalau boleh jujur, aku membencimu." Dan Garp hanya bisa bilang iya. Dan kemudian Garp melemparkan kunci sel ke dalam ruangan itu. Nah, kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat scene sepertinya sudah berlalu-lalu atau melewati waktu. Dan kini kita bisa melihat kalau Harald tengah bersiap untuk meninggalkan pulau di mana kapalnya sudah ada di sana. Dan terlihat Harald ingin berpamitan. Di mana ya Harald berkata di sana, "Aku sudah memutuskan, Ida, Jarl sama. Aku tidak akan peduli soal penampilan lagi. Herudin, Loki, kalian berdua adalah putra-putra berhargaku. Setelah aku ingin kalian rukun dan dukung Elbaf." Terlihat di sana Harald memeluk kedua orang itu. Dan kemudian karena berita tadi itu ya, si Harald ini pergi ke Marineford, markas besar marinir, di mana Harald tiba dengan kapalnya dan membuat marinir kaget dengan kedatangan si Harald tersebut. Dan di sana para marinir berkata kepada si Harald, "Mohon maaf Raja Harald, kami mendapatkan perintah dari para petinggi untuk tidak mengizinkan kau naik ke daratan." Tetapi Harald tetap naik di sana dan kemudian Harald berkata, "Kepada para pejabat tinggi marinir dan juga pemerintah dunia, kumohon dengarkan apa yang ingin ku sampaikan." Dan kemudian ya di sana Harald mematahkan kedua tanduknya di depan para Meereen dan juga mempersembahkannya kepada Meereen yang ada di sana sekaligus juga menunduk. Lalu Harald berkata di sana, "Tolong izinkan aku melakukan penebusan dosa bahkan selama 1000 tahun terakhir. Aku ingin minta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan para giant selama ini. Mulai sekarang aku ingin anak-anak Elbaf tumbuh tanpa menyakiti siapapun. Aku ingin mereka hidup berdampingan dengan manusia secara damai. Aku ingin membuktikan sumpahku untuk perdamaian. Aku ingin kesempatan untuk menebus dosa kami. Aku bahkan rela jadi budak demi mewujudkan itu." Dan ya, chapter berakhir di sini, di mana ditutup dengan catatan editor yang berkata, "Akankah ada cahaya di sepanjang jalan ini?" Analisis time. Dan ya, dari Harald tadi itu kita seperti mendapatkan keterangan ataupun kejelasan dari gambar siluet sebelumnya yang pernah diceritakan oleh Ruth. Pertama, terkait Harald yang mengamuk di suatu negara. Pada siluet itu pernah dijelaskan oleh Ruth, ternyata inilah gambarannya kalau si Harald itu mengamuk karena ada giant yang menyerang manusia. Terus terkait soal Harald yang memeluk Loki maupun Herudin juga terungkap di chapter ini. Dan setelah itu adalah soal di mana Harald mencabut tanduknya. Dan kemudian tekad daripada Harald yang rela jadi budak sekalipun dengan mimpinya itu, ini jadi jawaban juga bagaimana Im Sama bisa mengendalikan si Harald nantinya. Atau maksudku, waktu 14 tahun yang lalu, di mana bisa ada pentagram ada di kastilnya Harald. Karena emang si Haraldnya tidak ada perlawanan. Dia sangat rela bahkan jadi budak sekalipun. Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Apakah cukup epic? Dan kabar baiknya minggu depan tidak libur.